selamat pagi. Om Sandi Tandio. Komunitasnya nggak pakai Om Sandi saja, nggak pakai Om Swastiastu. Nah, ya. Yang pertama, hormat bagi rombongan Pak Ketua Dewan, Pak Bupati periode sebelumnya, dan Bapak sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama, saya ingin mengatakan saya ini dikunjungi oleh guru saya. Jadi Pak Nas ini saya baru kuliah S1 sudah guru saya. Gitu. Ane murid tadi elok. Memang apa namanya sudah ketentuan alam itu. Kehendak Tuhan. Ya, yang kecil menjadi besar ya. Yang menjadi besar lagi gitu sampai dengan Kita doakan. saya. Beliau guru saya dari S1 dari S1. Nah, guru saya jadi sudah berpengalaman lah dalam tata pemerintahan baik di jalur akademi, edukasi, pendidikan maupun jalur eksekutif. Sudah hafal buku saya ya. Kajian ibu. Jadi pada hari ini ya bisa bertemu lagi untuk dalam rangka menyampaikan aspirasi, dan memang mungkin rezeki saya nih Aceh Barat baru masuk pas saya direkturnya. Jadi begitu aja bermasuk, siapa dulu direkturnya? Saya dulu lama di direktorat ini, 2003 sampai 2010, 2011. Di direktorat ini 2003 sampai 2011, sebelum saya pindah ke Direktorat Jenderal PUM dulu. Kepala perencanaan 5 tahun, kemudian pernah Kasubdit bencana 1 tahun. Nah, sekarang ini direkturnya nggak seperti di Aceh sih, seleksi Pak. Di Aceh Lelang. di Aceh tunjuk aja, di sini Bisa. seleksi ketat. Jadi alhamdulillah saya ikut seleksi pertama dan lulus begitu, dan sekarang dipercaya di antara 3 besar ditunjuk. Nah, jadi ya 3 besar di Aceh lama-lama. Dulu sudah pernah, sekarang ya sedang pancaroba aja. Jadi proposal ini alhamdulillah sudah kita terima. Nanti akan kita pergunakan dalam rangka pengkajian berikutnya. Sebab ini sesuai penjelasan Menteri kemarin, istilah moratorium sebenarnya tidak ada hukum, nggak, itu aja kebijakan pemerintah saja dalam rangka mempertimbangkan kemampuan negara. Kemampuan negara. Kita maunya ya sudahlah supaya jangan berhenti sama sekali, minimal misalnya ada satu provinsi satu sajalah ya, minimal gitu Pak. Tapi Menteri Keuangan tidak mau. Saya tidak sanggup bayar, kata Menteri Keuangan. Ya, sekarang aja DAU dipotong. Belum pernah terjadi dalam republik ini DAU dikurangi, digunting, ditahan, dikul, ya. DAK kurangi 10%, DAK ditahan, DBA jauh jatuh. Dulu kita terima triliun bagi hasil migas, sekarang 65 miliar dibagi rame-rame. Ya, jadi memang ekonomi lagi sulit begitu. Mungkin inilah faktor penyebab pintunya belum terbuka. Ya, sambil misalnya untuk menyiapkan pintu atau sambil menunggu pintu dibuka, ya kata Pak Menteri ya silahkan siap-siap. Ya. Ketika nanti dibentuk tim independen berdasarkan Undang-Undang 23 kan yang akan menilai tim independen, nanti sudah siap pada kunjungan atau evaluasi tim independen sudah siap. Jadi berkas ini seperti yang kata Pak Ketua tadi, jauh, atau Pak Bupati tadi, jauh dari sempurna. Ada waktu disempurnakan.
ada waktu. Nah, untuk menyempurnakan ini tentu basisnya peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan pemekaran. Kalau dulu PP nomor 78. Nah, saat ini dengan Undang-Undang 23 ada ketentuan baru dan PP baru, yaitu 2 PP. Peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah, Desartada. Saya belum cek apakah Kota Melabuh sudah digambarkan dalam desain, karena PP-nya belum, gitu, PP-nya belum selesai, ya. Nah, nanti Pak Endarto tolong Aceh Barat Kota Melabuh ini masukkan ke dalam desain besar. Nah, desain besar itu berlaku 25 tahun. Jadi kalau sudah masuk desain besar 25 tahun, insya Allah dalam rentang 25 tahun megah. Tidak tahun ke-1, tahun ke-2, tidak tahun ke-3, dan paling cepat sekarang 5 tahun baru jadi daerah otonom baru, karena ada DP, daerah persiapan, supaya nggak gagal kayak dulu. Ya. Jadi pastikan dulu masuk ke dalam Kota Melabuh ini ke dalam desain besar penataan Pak Endarto. Nah, supaya bisa masuk, ini belum kegiatannya tim independen yang akan menilai, masih kerja pemerintah yang akan menilai atau mempelajari apakah Kota Melabuh ini masuk ke dalam desain Desartada. Kalau belum, ya masukkan. Saya belum cek. Nanti saya cek, kalau belum, ya turunkan tim. Kapan bisa turun? Tahun depan. Tahun ini saya penyerapannya sudah 100%. Sejak bulan Agustus kemarin, bulan September kemarin, penyerapan sudah 100%. Dalam arti uang sudah habis dipotong semua. Bahasa halusnya sudah penyerapan 100%. Jadi nggak bisa, kalau Bapak undang, nggak bisa berangkat. Ya, kalau bayar sendiri. Kalau dibayarin Garuda bisa. Nah, gitu, nggak bisa. Jadi kalau ketemu ya di Jakarta. Terus kedua adalah peraturan pemerintah tentang penataan daerah. Penataan daerah ini kalau sudah masuk desain besar, kemudian dibahas dengan DPR RI, sudah setuju sebagai daerah kandidat, lalu penataan daerah ditetapkan menjadi daerah persiapan. Kalau sudah ditetapkan daerah persiapan, kita diminta ditunjuk wali kota daerah persiapan. Kemudian ya persiapan selama 3 tahun. Batas disiapkan karena semua pemekaran masalahnya batas. Jino duduk rapat 2 bincang kali kamu pakai. Kau berarti daerah hidup, berarti pemekaran. Saya duduk berdua bareng. Di mana saja di Aceh. Mau lihat suku Salam, mau lihat Singkil, mau lihat sama. Di Jaya sama ribut soal. Nah, nanti dalam 3 tahun ini itu selesai. Pembentukan kota semua Indonesia bermasalah. Semua kota. Semua masalah. Tidak ada yang enggak. Masalahnya apa? Kantor bupati ditinggal untuk wali kota. Bupati keluar. Tiba ya. Bupati Yang katanya apa? oke. Ya. Ada energi udah lain, nyo kasih hal. Ya. Oleh karena itu 3 tahun itu, 3 tahun itu sudah selesai proses itu. Nah, itu sebetulnya daerah persiapan. Jadi kantor bupati lama akan menjadi kantor wali kota. Bupati